Halo bro, welcome back di Ruang Refleksi. Semoga lo lagi waras, aman, dan siap buat nerima sedikit kejujuran yang mungkin selama ini lo pura-pura nggak lihat. Oke, jadi gini bro, sebelum kamu makin tenggelam dalam fantasi hubungan yang bahkan belum punya fondasi, coba tarik napas. Karena kadang, kita bukan jatuh cinta sama orangnya, tapi sama potensi yang cuman ada di kepala kita. Dan kalau kamu nggak sadar dari awal, kamu bakal kecewa bukan karena dia berubah, tapi karena harapanmu yang terlalu jauh lari duluan. Sebelum lanjut lebih jauh, coba berhenti sebentar dan tanya diri sendiri. Apa hubungan dan kehidupan cinta lagi penting buat aku sekarang? Kalau jawabannya iya, berarti sudah waktunya kasih perhatian yang lebih serius sama diri sendiri dan cara kita membangun hubungan. Kadang kita bilang mau cinta yang dewasa, tapi cara kita menghadapi hubungan masih sama seperti dulu. Asal jalan, ikut mood, atau berharap semuanya beres sendiri. Padahal hal-hal besar biasanya mulai dari keputusan kecil. Aku mau belajar, aku mau memperbaiki pola. Aku mau hubungan yang sehat, bukan yang sekadar bikin lupa waktu tapi nggak jelas arahnya. Nah, sekarang masuk ke inti pembahasannya. Aku rangkum beberapa hal yang bisa bantu kamu pelan-pelan pulih setelah hubungan selesai atau ketika rasa sakit hati masih terasa. 1. Wajar kalau kamu masih sering bahas tentang apa yang terjadi. Kadang setelah putus, pikiran kayak muter ulang semuanya. Ceritanya keluar berkali-kali, ke orang yang sama dengan isi yang sama. Dan di titik tertentu, rasa malu muncul. Kenapa aku masih ngomongin ini? Kok aku belum move on? Tapi sebenarnya itu normal. Itu cara pikiran beradaptasi, pelan-pelan menerima, dan mencari makna dari sesuatu yang pernah penting. Yang bikin proses ini terasa berat adalah saat mulai menahan semuanya sendiri karena takut dianggap berlebihan. Padahal justru membiarkan diri bercerita adalah salah satu cara paling manusiawi untuk menyembuhkan diri. Seiring waktu, cara kamu cerita akan berubah. Dari yang awalnya penuh perasaan jadi lebih tenang. Dari penuh luka jadi lebih mengerti. Dan pada akhirnya bukan lagi soal mengulang sakitnya, tapi memahami pelajarannya. Jadi jangan merasa aneh ataupun gagal hanya karena masih butuh waktu. Patah hati bukan tanda lemah, itu tanda kamu pernah benar-benar melibatkan hati. Kadang ada fase di mana setelah putus justru malah menjauh dari orang terdekat. Bukan karena nggak peduli, tapi karena belum siap ngomong, belum siap mengakui apa yang terjadi. Tapi kalau itu terus dilakukan, bisa bikin proses pulih jadi makin lama. Bukan cuma soal menyimpan semuanya sendiri, tapi juga karena orang yang sayang sama kita, jadi nggak punya kesempatan untuk hadir dan bantu saat mental lagi jatuh. Kita kadang lupa bahwa support system itu bukan hanya pelukan, tapi pengingat bahwa kita nggak sendirian. 2. Sadari kedamaian baru yang mungkin selama ini nggak terlihat. Saat hati masih sakit, fokus kita sering cuma ke kehilangan. Yang hilang, yang tidak lagi ada, yang dulu terasa nyaman. Tapi kalau diperhatikan pelan-pelan, kadang ada ruang tenang yang muncul setelah seseorang pergi. Meskipun dulu hubungan itu terasa penting banget. Apalagi kalau selama ini hidup terasa penuh drama, penuh kecemasan, atau harus selalu menyesuaikan diri demi mempertahankan hubungan. Tiba-tiba akhir pekan terasa lebih ringan, pertemuan keluarga nggak lagi tegang, dan hari-hari terasa lebih apa adanya tanpa takut dinilai atau dikontrol. Dan kalau hubungan sebelumnya sebenarnya baik-baik saja, bukan toksik, bukan penuh masalah, tetap ada hal yang perlu diakui. Seringkali seseorang memutuskan pergi jauh sebelum kata putus keluar. Intuisi kita biasanya tahu lebih dulu. Rasa gelisah yang nggak jelas sumbernya. Rasa tidak aman, atau perasaan kayak ada yang menggantung. Kadang bukan orangnya yang bikin capek, tapi ketidakpastian yang mereka bawa. Nah, ketika semuanya akhirnya berakhir, rasa sakitnya nyata. Tapi di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang perlahan muncul, yaitu lega. Leganya nggak perlu lagi nebak-nebak. Leganya nggak harus lagi berjuang sendirian di dalam hubungan. Karena jatuh cinta tidak selalu berarti bahagia. Kadang kita cinta, tapi kehilangan diri sendiri di prosesnya. Dan hanya karena seseorang bukan orang jahat, bukan berarti kita merasa baik-baik saja saat bersama dia. Jadi kalau sekarang yang muncul bukan laginya, tapi tenang, stabil, dan bisa nafas lega, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang pulih. Dan suatu hari nanti,
Hubungan yang tepat bukan hanya membuat hati berbunga, tapi juga tetap memberi rasa aman, santai, dan damai. 3. Bersihin pemicu yang bikin kamu mundur ke masa lalu. Ada hal-hal kecil yang diam-diam masih ngait ke kenangan lama, foto, barang, tempat, playlist, atau hal random yang dulu ada ceritanya. Kalau itu bikin hati langsung jatuh lagi, mungkin sudah waktunya pelan-pelan disingkirkan. Bukan berarti menghapus kenangan, tapi ngasih ruang buat diri sendiri supaya nggak terus terseret balik ke bayangan yang sudah selesai. Memproses perasaan itu penting, tapi hidup dalam kenangan 24 jam sehari, replay adegan lama, tanpa henti, itu bukan proses, itu tersesat. Dan kadang satu hal kecil aja cukup buat bikin pikiran muter ke arah yang sama lagi dan lagi. Bukan berarti menghapus kenangan, termasuk sosial media. Kalau masih sengaja ngecek update mantan, lihat siapa dia follow, siapa yang komen, itu cuma bikin kamu stuck di loop yang sama. Mute, hide, atau block bukan berarti dendam, itu proteksi mental. Biar dunia kamu nggak terus sempit hanya karena seseorang pernah ada di dalamnya. 4. Hal yang nggak bisa dihindari, kasih makna baru. Nggak semuanya bisa dibuang atau dijauhkan. Ada tempat, kebiasaan, hobi, makanan, atau rutinitas yang dulu pernah dibagi, tapi sekarang tetap jadi bagian hidup kamu. Masa gara-gara kenangan, kamu harus pindah kota? Atau stop makan makanan favorit cuma karena pernah disantap bareng seseorang? Nggak gitu caranya. Sebagian hal memang butuh di-reset. Caranya? Datang kembali, tapi dengan pengalaman baru, teman baru, obrolan baru, sampai tempat atau hal itu nggak lagi identik dengan kehilangan, tapi jadi bagian perjalanan versi diri kamu yang sekarang. Prosesnya nggak selalu mudah. Kadang pertama datang masih kerasa berat, tapi lama-lama akan berubah. Karena memori baru akan pelan-pelan nutup memori lama. Dan satu aturan kecil yang bantu, saat sedang menciptakan memori baru di tempat atau momen yang dulu punya sejarah, hindari bahas masa lalu itu. Biarkan hal itu pelan-pelan bergeser maknanya. Karena tujuan akhirnya bukan melupakan, tapi mengambil kembali ruang dalam hidup yang dulu rasanya bukan milikmu lagi. Kadang setelah putus, tanpa sadar kita menaruh mantan di posisi yang terlalu tinggi. Seolah-olah seluruh hidup muter di sekitar dia, dan dunia ini terlalu kecil untuk bisa benar-benar jauh dari kenangan tentang dia. Tapi pelan-pelan ingat satu hal sederhana. Hidup jauh lebih besar daripada seseorang yang tidak lagi jalan bareng kamu. Ada banyak tempat, banyak orang, banyak momen seru yang bahkan tidak tahu mantan kamu pernah ada di dunia ini. Ribuan kota penuh orang yang hidup, jatuh cinta, gagal, bangkit lagi. Semua tanpa satu pun hubungan dengan masa lalu kamu. Dan mengingat hal itu bisa bantu mengembalikan perspektif. Yang berakhir hanyalah hubungan, bukan seluruh hidup. 5. Lakukan hal-hal yang dulu nggak bisa kamu lakukan. Waktu masih bersama seseorang, kadang tanpa sadar kita menahan diri. Entah karena beda selera, terlalu banyak kompromi, atau karena orang itu nggak mendukung mimpi, minat, atau cara kita menikmati hidup. Sekarang waktunya ambil kembali sisi diri yang dulu sempat mengecil. Coba film yang dulu kamu pengen tonton, tapi selalu ditolak. Ikuti hobi yang dulu cuma bisa dipikirkan. Kunjungi tempat yang dulu hanya jadi wacana. Lakukan hal yang bikin kamu merasa hidup, bukan hal yang bikin kamu stuck pada drama masa lalu. Semakin banyak pengalaman baru yang kamu kumpulkan, skill baru, teman baru, tempat baru, semakin hidup terasa berkembang lagi. Dan suatu hari nanti, kamu mungkin akan sadar, kalau waktu bisa diputar ulang, bahkan aku nggak mau kembali seperti dulu. Karena aku akan kehilangan semua hal baik yang hadir setelah semuanya berubah. Bukan berarti nggak pernah sakit, tapi itu tanda kamu tumbuh. 6. Ingat satu hal sederhana. 1 tahun ke depan bisa mengubah semuanya. Saat lagi sakit hati, rasanya hari ini seperti akan terus berulang selamanya. Seolah-olah perasaan ini akan menetap, dan kamu harus hidup dengan luka ini seterusnya. Padahal hidup nggak pernah diam di satu titik. Manusia berubah, rasa berubah, cara berpikir berubah, dan hidup selalu terus bergerak maju, meskipun kita belum siap. Coba ingat sesuatu yang pernah bikin kamu merasa hancur beberapa tahun lalu. Hal yang waktu itu terasa mustahil untuk dilewati. Mungkin itu hubungan yang berakhir, masalah keluarga, pekerjaan, atau masa sulit yang bikin kamu merasa kehilangan arah. Lihat versi dirimu sekarang. Semua itu sudah nggak sesakit dulu kan? Hal yang dulu terasa nggak mungkin dihadapi, hari ini mungkin sudah cuma jadi cerita. Bahkan ada yang sekarang kamu syukuri pernah terjadi. Karena tanpa itu, kamu nggak akan jadi diri kamu yang sekarang. Hal yang kamu rasakan hari ini juga akan lewat. Bukan karena kamu memaksakan diri untuk kuat,
tapi karena waktu akan bantu pikiran dan hati pelan-pelan menata ulang semuanya. Jadi kalau sekarang pikiran bilang, aku nggak sanggup kayak gini selamanya, ingat kalimat ini. Kamu tidak akan merasa seperti ini selamanya. Hati akan pulih, pandangan hidup akan berubah. Dan suatu hari nanti kamu bakal lihat kembali ke momen ini bukan dengan luka, tapi dengan pemahaman. Dan sebelum video atau pembahasan ini berakhir, satu hal terakhir. Kalau hubungan atau cinta penting buat kamu di fase hidup ini, jangan cuma berharap keadaan membaik sendiri. Belajar, refleksi, dan upgrade diri jauh lebih berarti daripada terjebak di pola yang sama. Karena cinta bukan cuma soal menemukan orang yang tepat, tapi juga menjadi versi diri yang siap membangun hubungan dengan cara yang lebih sehat, dewasa, dan berkelas. Terima kasih sudah baca sampai akhir. Semoga hati kamu pelan-pelan pulih dan hidupmu mulai terasa lebih ringan lagi. Kalau siap, tinggalkan masa lalu pelan-pelan. Ada banyak hal indah yang masih menunggu di depan.